Halo sobat tani, apa kabar? Ini adalah kondisi pohon kakao saya saat ini. Jadi ada yang sudah masak, ada yang belum, tapi juga keluar bunga seperti ini. Bahkan ada pentil yang sudah terbentuk. Nah, di video kali ini saya akan melakukan uji coba, melakukan pemupukan ketika pohon kakao sedang berbunga. Jadi ini ada dua baris tanaman yang akan kita uji coba pemupukan. Apakah benar menyebabkan bunga kakao ini akan rontok dan gagal proses pembentukan buah. Oke, kita lihat dulu kondisi pohon kakao yang akan kita pupuk. Nah, sebelah sini saya bisa lihat ini juga sedang berbunga lebat, ada juga masih buahnya. Bisa lihat ada buah yang masak, ada yang belum, tapi sudah muncul bunga seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba, melakukan pemupukan ketika kondisi pohon-pohon kakao ini sedang berbunga. Nanti kita lihat hasilnya apakah menyebabkan bunga rontok dan gagal dalam proses pembentukan buah. Jadi yang kita coba sekitar 2 baris. Ini ada berapa tanaman ya, mulai di sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 2, 14 tanaman ya akan kita uji coba. Ini 2 baris dari sana, mudah-mudahan sobat masih ingat ya. Kita lakukan sampai ke arah sana. Oke, jadi pupuk yang saya gunakan adalah ini adalah campuran pupuk NPK sawit dan Vertifos perbandingan 2:3 ya, 2 Vertifos 3 NPK sawit. Jadi otomatis pupuk yang dominan adalah unsur P dan K-nya, dan Vertifos ini juga mengandung kalsium dan juga boron. Kalsium, boron, dan magnesium ya. Jadi kita berikan 300 gram kurang lebih seperti ini per pohonnya. Oke. Itu ada buahnya yang masak sobat di bawah tanah. Oke, video ini akan kita sambung lagi setelah sekitar 1 bulan lebih ya. Kita lihat apakah benar nanti tidak akan terbentuk atau gagal terjadi proses pembentukan buahnya. Ini sebenarnya sudah mulai ada yang terbentuk sobat kecil-kecil, mungkin kurang jelas ya. Nah, ini kita lihat apakah nanti akan menyebabkan rontok. Oke, kita tunggu beberapa minggu atau 1 bulan lagi ya. Halo sobat tani, ini sudah sekitar 20 hari sejak kita melakukan pemupukan. Kemarin kita uji coba apakah melakukan pemupukan ketika berbunga lebat akan menyebabkan bunga kakao rontok. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, sobat bisa lihat sendiri. Kalau untuk saat ini memang bunganya masih ya tidak rontok sama sekali ya. Kita perhatikan masih lebat. Jadi banyak yang berpikir kemarin, banyak yang saya dengar bahwa itu akan menyebabkan bunga rontok. Sobat bisa lihat pentilnya juga masih ada sobat. Nih, bunganya juga masih lebat. Bahkan makin lebat ya, ini banyak bunga-bunga baru sobat bisa lihat. Ini coba kita lihat kemarin pupuk yang kita tebar. Nah ya, sobat bisa lihat kan, ini pupuk yang kita tebar kemarin sudah mulai larut ya, sudah lembek. Dan jelas ya. Kita lihat lagi pohon yang satunya ya. Ini sudah 20 hari siap pemupukan, dan memang pada saat kita pupuk ini bunganya sedang sangat lebat sekali. Nah, saya bisa lihat. Bunganya masih lebat, tidak ada ciri-ciri rontok ya.
Karena biasanya kalau rontok itu ini akan terlihat bekas-bekasnya hitam sobat, seperti ini ya. Jadi biasanya akan banyak terlihat dompol-dompol hitam begini ketika bunganya layu ya. Nah seperti ini. Biasanya kalau memang menyebabkan rontok akan banyak hitam seperti itu. Tapi ini kenyataannya bunganya masih lebat, pentil-pentil buahnya juga masih ada. Bahkan mungkin baru terbentuk minggu ini ya. Artinya baru-baru akhir ini. Nah ini saya lihat yang kecil ini. Kemungkinan ini jadi ketika bunga waktu kita melakukan pemupukan. Lihat ke bawah. Ini juga coba kita lihat apa pupuknya sudah larut. Coba bisa lihat ini pupuk yang kita tabur kemarin. Jadi ini memang benar-benar saya uji coba ya. Kita coba lakukan pemupukan ketika sedang berbunga lebat. Lihat pohon yang satunya ya. Ini juga sama. Nah sebentar akan saya kasih kesimpulan di akhir video tentang pupuk dan juga perlakuannya ya. Oke, saya lihat ini sisa buah yang terakhir. Nah, bunganya masih lebat saya sobat, coba mungkin bisa lihat ya. Nah ini pentil-pentil buahnya juga masih ada ya, tidak rontok, bahkan sudah mulai banyak yang terbentuk. Ini sobat bisa lihat. Kurang jelas ya. Ya maklum sobat, saya pakai HP saja. Ini bunganya pentilnya kecil, saya yang tidak bisa terlihat. Ya harap bersabar. Ini artinya intinya ini ada bakal buahnya yang masih kecil ya. Ini juga banyak yang kecil-kecil, sobat bisa lihat. Nah itu ini nih kecil, ini juga masih kecil. Artinya ini baru terbentuk, mungkin baru minggu-minggu terakhir ya, baru-baru saja. Jadi pupuk ini tidak menyebabkan rontok ya. Aplikasi pupuk ini tidak menyebabkan bunga rontok. Nah, kita lihat pupuknya ya, ada ini bisa lihat ya. Ini yang ini Vertivos, yang ini NPK sawit. Kita lihat ke arah sana ya. Bisa lihat ini buahnya kan masih ada sisa ya, mungkin ada nanti kita petik. Ini matang, sama juga masih banyak dompol atau pentil buah yang keluar. Bunga juga masih lebat ya ini. Jadi ini pasti jadinya setelah kita melakukan pemupukan kemarin, karena dia masih kecil kan sobat, bisa lihat sendiri. Ini sebenarnya murni untuk uji coba ya, jadi saya tidak langsung menyarankan sobat melakukan hal yang saya lakukan ini. Sobat bisa menilai sendiri, nanti kalau mau ditiru silahkan ditanggung risikonya sendiri. Jadi kenapa bunga-bunga ini tidak rontok? Kalau kesimpulan saya sih sobat, karena yang pertama, pupuk yang kita berikan itu memang pupuk yang mendukung proses pembungaan dan pembuahan, yaitu tinggi unsur P dan K-nya. Kemarin mungkin di video sebelumnya sudah saya tunjukkan itu ketika saya melakukan pencampuran pupuk ya. Di dosis pemupukan saya gunakan NPK sawit yang tinggi K-nya, unsur K-nya, ditambah Vertivos kemarin juga yang tinggi unsur P-nya dan kalsiumnya ya. Jadi pupuk yang kita berikan itu adalah tinggi P dan K. Jadi secara otomatis akan mendukung proses pembuahan ya. Namun akan beda ceritanya lagi kalau pupuk yang sobat aplikasikan adalah pupuk yang tinggi N-nya, misalnya urea atau ZA, itu otomatis pohon akan beralih ke sesi apa ya, ke masa vegetatif ya. Mereka akan mengeluarkan tunas, sehingga ini bunga-bunga yang muncul ini tidak akan mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga mereka rontok. Dan yang muncul itu adalah tunas-tunas muda jika sobat melakukan pemupukan yang tinggi urea ya. Itu kalau menurut saya ya, silahkan sobat komentar di bawah. Kemudian selain pupuk tabur juga, mungkin sobat sudah tonton video saya sebelumnya, saya juga melakukan
penyepraian atau pemberian nutrisi lewat daun, yaitu dengan pemberian pupuk MKP yang dicampur dengan boron. Ini kristalon boron ya. Jadi otomatis itu juga akan membantu mendukung proses pembentukan buah. Jadi saya kira setelah ini kita tidak perlu ragu memberikan pupuk. Saya sendiri tidak akan ragu memberikan pupuk selama itu pupuk yang tepat jenis ya. Jenis yang kita berikan adalah tepat, bukan pupuk yang tinggi N-nya. Jadi kalau sedang begini sobat beri kamera, saya yakin pasti akan rontok. Karena di musim kemarin ada yang cerita katanya pentil buah dan bunganya rontok semua gara-gara diberikan pupuk ZA. Dan selain itu mereka melakukan pemangkasan. Itu usahakan pemangkasan jangan ya. Itu ada di video khusus saya bahas tentang mencegah bunga dan buah rontok ya. Jadi usahakan jangan pangkas dulu. Jadi lakukan pemangkasan sebelum muncul bunga-bunga ini ya. Oke, kira sekian video uji coba kali ini, semoga bermanfaat. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan semoga tetap sehat dan bisa rawat kebun. Selamat bekerja.